Oke guys, kembali lagi bersama Raisanto dan hari ini kita ada Mitsubishi All New Pajero Sport yang tipe Dakar Ultimate. Jadi namanya panjang juga ya, Mitsubishi All New Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Panjang banget gila. Dan dia ini kuncinya dia sudah pakai smart key dan kalau misalnya kita buka dari tombol dia langsung ada welcome light-nya. Jadi di RL langsung otomatis nyala dan setiap kita unlock spionnya langsung otomatis kebuka, dan kalau kita kunci dia otomatis ngelipat sendiri. Dan juga karena sudah pakai smart key, cukup kita kantongin aja kuncinya dan kita pencet tombol hitam ini untuk membuka pintu ya, tadi spion otomatis langsung membuka. Ya, di sini interiornya. Dan untuk yang Dakar Ultimate, dia joknya dan beberapa bagian dashboard itu warnanya beige ya. Beige apa krem sih ini, pokoknya bukan warna hitam kayak yang di Dakar biasa. Jadi pemiliknya bilang ini yang punya tuh cepet kotor katanya, ini padahal baru sebulan mobilnya. Dan ini udah banyak noda-noda kayak sering kena celana jeans, jadi suka dekil gini jadinya. Ya, tapi ya begitulah. Dan di sini pengaturannya sudah elektrik dan ada height adjuster. Dan juga ini buat ngangkat depannya. Jadi ini joknya 8 arah ya, dan juga pengaturan senderan. Dan juga di sini udah dikasih grab handle di pilar A supaya naiknya lebih gampang. Dan juga untuk ngingetin aja ya, harus injek footstepnya dulu baru kita naik ke dalam mobil. Soalnya kalau nggak kayak gitu bisa robek celananya, dan gue pernah dulu lagi pakai celana jeans, celananya robek. Dan juga karena dia sudah pakai smart key, nyalain mesin cukup di pencet ini tombol start stop engine buttonnya. Yuk kita nyalain. Ya, suaranya khas banget kayak mesin diesel modern yang lebih quiet, lebih senyap daripada mesin-mesin diesel zaman dulu. Dan juga ini setirnya dia bentuknya 4 palang, ada banyak tombol, dan dia pakai power steering hidrolik ya, jadi belum electronic power steering kayak di Ford Ranger. Dan dia pengaturannya ada tilt, bisa naik turun, dan teleskopik. Ya, bisa dilipat dari sini, ada tuasnya. Dan juga dia pakai transmisi 8 speed automatic, dan ada mode manualnya juga dari Tiptronic di sini, atau kita pakai pedal shift yang ini, sebelah kanan untuk naikin gigi dan sebelah kiri untuk nurunin gigi. Dan ini seperti khasnya Mitsubishi, dia dari bahannya katanya ya dari magnesium, jadi bukan plastik. Dan juga sudah ada kamera mundur, tapi belum ada kamera all round view monitor yang 360 derajat kayak di Pajero Dakar 4x4. Dan kalau di Pajero Dakar 4x4 tuh ada tombol buat mode kameranya, tapi karena ini 4x2 jadi belum ada. Oke, sekarang kita lihat eksteriornya aja yuk. Kita nyalakan lampu utama, fog lamp, dan kita buka kap mesin juga dari sini. Dan juga kita buka kaca pengemudi yang sudah auto. Ya, ini ada bunyi-bunyian yang mengindikasikan kalau kuncinya ada di luar mobil dengan kondisi mesin menyala. Dan sekarang kita lihat aja mesinnya. Sebentar, ini agak susah.
Ya, ini dia mesinnya, dia pakai mesin 2400 cc 4 silinder diesel dengan direct injection juga, common rail, dan tenaganya itu sekitar 178 horsepower. Jadi ini tenaganya yang paling besar di kelasnya. Walaupun di Ford Ranger ada yang versi mesin 3200 cc diesel yang 5 silinder, tapi sayangnya seperti kita tahu Ford sudah nggak ada lagi di Indonesia, jadinya sudah nggak bisa dimasukin ke dalam kelas SUV leather frame yang kita tahu itu. Dan juga dia tadi transmisinya kesambung ke transmisi 8 speed ke roda belakang, atau ada yang juga di ke roda depan dengan mobil model Dakar 4x4 ya. Dan juga ini kodenya lupa tadi, 4N15. Jadi ini lumayan tangguh mesinnya. Dan juga ini lihat turbonya segede gaban, dan dia turbonya tuh variabel geometri, jadi tergantung jumlah udara yang masuk dia bisa variabel perubahan katupnya gitu. Dan juga akinya juga gede nih, sama seperti mesin mobil diesel pada umumnya. Dan juga di kap mesin sudah dicat dan ada peredamnya. Yuk kita tutup. Oke, sebetulnya kalau di varian Ultimate ini nggak terlalu beda ya sama Dakar 4x2 biasanya. Perbedaannya cuma di fitur-fitur safety tambahan dibandingkan 4x2 yang Dakar 4x2 biasa. Sebagai contoh di sini grillnya sekarang ada bungkus akrilik, jadi di cover akrilik. Di dalamnya ini ada radar yang bisa mendeteksi kalau di depan mobil ini ada semacam kayak mobil. Habis itu juga dia bisa membantu untuk pengereman mendadak. Misalnya kita lagi lengah, mobil depan ngerem mendadak, dia bisa membantu untuk pengereman darurat seperti Mazda yang SCBS ya, Smart City Brake Support. Dan juga sekarang ada 6 sensor di bagian depan dan juga di bagian belakang, dan itu untuk fitur ini ultrasonic miss acceleration, apa ya namanya itu, pokoknya panjang banget, yang namanya tuh ultrasonic miss acceleration mitigation system. Nah itu UMS. Jadi kalau misalnya di depan mobil atau di belakang mobil tuh ada halangan, dan dia ini akan mencegah mobil ini jalan sendiri. Jadi walaupun kita nggak sengaja injek gas, dia akan ngerem secara otomatis. Dan juga lampunya ini bisa dilihat dia sama kayak Pajero Dakar tipe lainnya. Dia juga ada proyektor headlamp. Di sini ada DRL LED, dan di sini ada headlamp washer yang cuma bisa dinyalakan kalau lampunya nyala. Dan coba kita nyalakan ya, ada di tombol ini di ujung. Nah seperti itu. Dan juga di bawahnya nih ada fog lamp yang sayangnya masih halogen, belum LED. Di atas juga dia nggak ada sunroof, bedanya sama Dakar 4x2 biasa itu. Dan juga nih cover spionnya dari chrome. Halo. Dan juga di spion sekarang sudah ada blind spot monitoring system. Jadi kalau misalnya di bagian blind spot belakang mobil tuh ada kendaraan dan kita mau pindah jalur, dia otomatis akan bunyi bip 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 supaya ngasih tahu jangan pindah jalur dulu gitu, ada mobil. Dan juga di sini ada lampu sein LED di spion. Dan tadi handle-nya warna chrome. Juga sudah ada roof rack-nya. Di sini juga handle chrome, dan dia rem cakramnya semua ban ya. Jadi nggak cuma depan doang yang belakang tromol, kecuali tipe Exit dan tipe GLX ya kalau nggak salah. Untuk tipe Dakar setidaknya semua ban sudah pakai rem disc. Dan juga ini bannya gede banget nih, pakai ban Dweller, Bridgestone Dweller, ukurannya nih 265 60 R18. Jadi gede banget.
Dan juga ini masih bisa dilihat ini ruangannya nggak terlalu di cover ya di kolong spakbor, karena bisa dilihat sini sasis leather frame-nya tuh masih kelihatan. Dan juga untungnya sih udah dapat matte flap. Di belakang juga di sini yang orang-orang bilang desainnya paling sedikit kontroversial karena lampu senjanya tuh nurun ke bawah yang diibaratkan kayak orang nangis. Jadi di sini lampu remnya, jadi lampu remnya di atas dan sini cuma lampu senja doang. Di sini lampu mundur dan ada fan. Dan sini kalau emblemnya sekarang ada emblem Ultimate. Jadi beda sama Dakar 4x2 biasa. Dan juga ini tadi ya, sensornya 6 sekarang di belakang. Kalau yang 4x2 biasa cuma 4, sekarang ada 6. Dan juga di sini ada defogger, ada high mount stop lamp, dan juga ada wiper belakang. Dan juga sekarang ada spoiler. Di atas ini antenanya sudah diganti sama yang punya. Jadi shark fin aslinya cuma antena biasa doang. Bisa lihat ada merek hypersonic. Dan juga di sini ada garis chrome yang panjang dari pilar A sampai ke belakang, sampai ke pilar D. Yuk sekarang kita masuk. Dan ingat tadi injek footstepnya dulu. Kita tutup. Oke, sekarang kita nyalain AC-nya. Sekarang dia AC-nya dual zone. Jadi semenjak generasi kedua ini dia pakai AC yang benar-benar digital. Kalau yang generasi pertama tuh yang waktu Pajero pertama-tama keluar, dia waktu pertama-tama keluar tuh dia sudah climate control cuma masih knob puter dan juga masih single zone. Dan sekarang untuk di tipe Dakar dia dual zone, jadi sisi kanan sisi penumpang juga bisa berbeda. Jadi kalau misalnya si supir kedinginan tapi si penumpang kegerahan bisa diatur sesuai kemauan kita lah pokoknya. Dan juga di sini ada mode auto, jadi sesuai suhu yang kita mau nanti fan speednya akan mengatur sendiri. Dan juga ini ada mode sync, jadi single zone sekarang. Nah seperti itu. Dan sini ada fan speed, ini ada mode AC-nya. Sini ada arah anginnya, jadi bisa ke ventilasi depan, ventilasi kaki, ke kaki aja, atau juga ke defogger depan. Dan sini ada resirkulasi. Di sini ada defogger belakang. Di sini ada tombol hazard. Dan di sini juga ada indikator passenger airbag, dan passenger airbagnya bisa dimatiin kalau kita bawa kursi bayi yang ditaruh di depan. Dan juga apalagi ya, di sini bisa dilihat ada panel wood yang kelihatannya kayak aftermarket gitu ya, sampai ke bawah, sampai ke center console. Jadi warnanya tuh kurang gimana gitu warnanya. Tapi untungnya semenjak yang CKD tahun 2017 ini, yang kapan itu, baru bulan Juli, itu kan semua Pajero jadi CKD. Nah semuanya jadi diganti sama panel piano black. Jadi ya seenggaknya lebih rapi lah. Dan juga di sini ada head unitnya. Kita lihat dulu. Head unitnya ini seperti aftermarket gitu ya, kayak kurang indes aja gitu tampilannya. Dan dia cuma ada radio seperti kita lihat. Dan di sini ada HDMI, navigasi, telepon dari Bluetooth, iPod, dan CD, DVD. Sini ada Bluetooth lagi dan ada aux, dan juga ini input kamera. Dan untuk kualitas suaranya ya lumayan lah untuk head unit aftermarket. Dan juga di sini bisa ada pengatur volume juga.
seperti itu. Dan di sebelah kiri ini untuk pengaturan audio. Di sini juga bisa buat skip preset, ada 6 preset by the way, buat stasiun radio favorit. Dan sini ada buat ganti source-nya. Jadi misalnya buat ganti ke menu kayak gitu, nanti dia akan scrolling otomatis. Dan untuk navigasinya juga dia kelihatannya kayak navigasi yang aftermarket gitu deh. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget kualitasnya, dan juga pastinya dia nggak ada sambungan untuk ke internet. Jadi nggak bisa ngeliat jalan sini macet atau enggak gitu. Dia belum kayak Google Map. Ya bisa kayak gitu. Bisa tampilan 3D atau 2D. Dan juga ini ada tombol shortcut buat ke map. Dan ini tombol home ke menu. Di sini ada tombol setting. Jadi bisa ganti bahasa Indonesia, atur jam, mode jam 12 jam atau 24 jam, Bluetooth. Ya, segala macam bisa atur audio juga. Dan sini untuk pengaturan ke sistemnya. Ya, seperti itulah. Dan juga di sini ada panel instrumennya. Dia berpendar putih kecuali di bagian red line pastinya. Dan ada MID berwarna di tengah. Dan juga di sisi kiri ada tachometer. Di kanan ada speedometer. Juga di tengah itu ada, sekarang posisinya lagi ada di eco indikator. Jadi semakin kita nyetirnya irit, nanti akan ada garis hijau ke samping. Kalau untuk ngasih tahu kalau nyetir kita tuh udah hemat. Dan semakin boros kita nyetir, nanti ada garis kuning ke kiri. Dan juga di situ ada range, jadi sisa bahan bakar. Dan untuk kondisi penuh nih, bensinnya bisa sampai 500 km sebelum tangkinya habis. Tapi mungkin ini bisa berubah berdasarkan cara nyetir kita. Dan juga karena ini mobilnya masih masa in range, masih 1100 km, jadi mungkin sedikit lebih boros ya. Rata-rata mobil baru kan emang kayak gitu ya. Baru setelah servis pertama, setelah ganti oli, dia udah mulai kayak mobil umum lah. Udah mulai terbiasa parts-partnya. Dan juga untuk tampilan ini ada posisi gigi, jadi sekarang lagi di P. Bisa ngasih tahu juga ada meter bensin dan ada temperatur mesin. Di bawah ada temperatur udara luar, dan tadi ada odometer. Dan untuk ganti-ganti modenya ada di sini di setir. Kita pencet, sini ada average fuel consumption, jadi konsumsi bensin rata-rata. Sini ada instant fuel consumption, jadi ngukurnya dia jalan. Dan juga ada average speed, kecepatan rata-rata. Ini ada eco indikator, jadi mungkin kalau kita nyetirnya makin ngebut, nanti daun-daunnya akan berjatuhan. Dan sini ada jadwal servis, jadi dia pengingat lah untuk servis. Dan ini ada tulisannya 8.900 km lagi sampai servis selanjutnya, atau sekitar 5 bulanan. Dan ini untuk setting menu, kita tahan, ada buat ngatur average unit, unit temperatur, language, bahasa. Ya nggak ada bahasa Indonesia ya sayangnya, nggak kayak Fortuner. Dari sini ada mode beep, dan sini ada alarm buat ngingetin kalau misalnya nyetir kita udah jauh, dia akan otomatis ngasih tahu sendiri. Sini ada eco indikatornya, dan ini untuk reset ke settingan awal. Dan sini balik ke trip A, trip B, dan balik ke eco indikatornya tadi. Ya, semuanya diatur dari dua tombol ini. Dan juga ini untuk yang di Pajero Dakar Ultimate sekarang ada cruise control. Dan nggak cuma cruise control biasa, dia cruise controlnya adaptif. Seperti bisa kita lihat tuh ada modenya udah standby nih sekarang, cuma kita lagi nggak jalan ya sayangnya. Nah itu ACC not available now, jadi kita nggak bisa set adaptive cruise controlnya. Dan juga kalau adaptive cruise control seperti kita tahu itu mobil depan ngegas sendiri, sorry maaf,
mobil depan ngegas kita ikutan ngegas, nanti mobil depan ngerem kita ikutan ngerem. Jadi sesuai kecepatan mobil yang di depan dan nggak melebihi kecepatan maksimal yang sudah kita set di awal. Dan kita matiin aja. Dan juga di sini bisa dilihat ada tuas-tuas sen, tuas-tuas lampu. Ini buat lampu utama. Belum ada lampu auto ya, sayangnya nggak kayak Fortuner. Dan juga belum ada auto wiper. Walaupun di sini sudah ada pengatur interval intermittent ya. Bisa dilihat sini, sayangnya modenya kehalang pedal shift ya nih. Gue geser tuh. Kelihatan. Dan juga ada buat wiper belakang. Di sebelah kanan di sini ada pengatur power window. Power mirror dan buat retractable mirror. Di bawahnya ada tadi yang forward collision monitoring, dan dia di sini buat ngatur sensitivitasnya. Jadi tadi yang FCM VAR. Jadi dari jauh kita sistemnya tuh udah ready atau setengah, menengah atau near. Jadi pas udah deket baru forward collisioning sistemnya bekerja. Nah, seperti kayak gitu. Dan ada tombol buat matiin sensor parkir dan ada buat matiin traction control. Nggak ada simbolnya, mungkin baru bisa mati kalau kita jalan ya, atau kita di posisi D kita coba ya, nggak bisa, berarti belum bisa dimatiin kalau lagi berhenti ya. Dan dia namanya tuh kalau di Mitsubishi ASTC ya, Active Stability and Traction Control. Dan di sini kita lihat ada pengaturan power window, auto untuk driver, pengemudi. Di sini ada buat window lock, dan akhirnya di Ultimate ini pertama kalinya ada tombol central lock. Kalau yang dulu harus dibuka dari sini central locknya, sekarang ada tombol sendiri. Jadi ya terkesan lebih bagus aja. Dan di sini ada panel-panel empuk nih, panel dari soft touch, dibungkus kulit juga, walaupun kayaknya bukan kulit asli ya. Tapi di sini plastik keras semua. Di sini juga seluruh dashboard itu plastik keras. Di bawah sini kalau kita pindahin dulu transmisinya, di sini ada buat matiin AC belakang dan juga untuk matiin sistem blind spotnya. Di sini ada 2 tombol kosong, mungkin di pasar lain ada hill design control. Di sini ada input USB dan di sini ada input HDMI. Di sini juga ada colokan 12 volt power outlet. Dan iya, untuk di Dakar Ultimate ini sekarang airbagnya 7. Jadi ada di pengemudi, buat pengemudi, di penumpang depan, di samping bangku depan, dan juga curtain airbag sampai ke baris belakang. Ke atas di sini ada sun visor dengan vanity mirror, sayangnya belum ada lampunya. Ada lampu baca di sini, dan ini untuk nyalain semuanya. Nah, kayak gini. Sayangnya belum LED ya. Dan di sini ada buat sunglass holder, dan sama belum ada lampu di vanity mirrornya. Dan juga bisa dilihat seperti yang gue bilang tadi, dia nggak ada sunroof karena sunroofnya cuma ada di Dakar 4x2 biasa atau di Dakar 4x4. Jadi dengan menghilangkan sunroof, Mitsubishi bisa masukin ini, jadi monitor belakang yang nanti kita akan lihat sendiri pas di belakang. Dan juga ini spion tengahnya sudah manual di dimming walaupun belum auto dimming. Di samping seatbeltnya sudah ada height adjusternya. Ya, apalagi ya, oh ya, di glove box dia sudah soft close, soft opening juga, jadi ada semacam peredamnya gitu, jadi nggak langsung jatuh gitu bukanya. Dan ini lumayan luas loh ukurannya,
Di samping juga ada cup holder, sama di sebelah kanan juga ada nih, bisa buat naruh botol, dan ada door pocket. Dan juga di antara jok dan center console di sini ada buat naruh macam-macam, bisa buat naruh CD. Sebelah sini juga ada. Di sini ada tempat cup holder, tapi ini yang punya buat naruh duit aja. Dan juga di sini ada electronic parking brake, jadi cukup tarik untuk aktifin, dan injek rem, dan pencet ke bawah untuk menonaktifkan. Di bawah sini ada center console, glove box yang nggak bisa dimaju mundurin, tapi sudah bisa enak untuk jadi armrest. Di sini ada tray yang bisa diangkat, dan ini dalam lumayan, jadi bisa buat naruh HP juga. Dan kayaknya gitu aja ya untuk di bagian depan. Dan sekarang kita ke bagian belakang yuk. Kita matiin mesinnya, dan ada sambungannya tuh, see you. Oke, kita ke baris belakang. Dan di sini juga ada grab handle di pilar B supaya lebih gampang naiknya. Oke, sekarang kita ada di baris tengah di Mitsubishi Pajero. Dan di sini gue ngerasanya tuh lantainya tuh agak terlalu tinggi ya, karena emang mobil leather frame kayak gini, jadi ini agak kurang selonjoran. Walaupun mau dimasukin kaki kita di kolong jok depan juga nggak enak juga. Juga di sini ada gundukan yang besar karena ada drive shaft ke roda belakang. Dan juga di pintu pastinya ada cup holder. Di sebelah kiri juga ada pastinya. Dan yang ini yang gue mau ngomongin tadi, yaitu rear DVD monitor. Jadi dengan menghilangkan sunroof, Mitsubishi tuh ngeganti tempatnya dengan ini. Jadi buat nyetel film atau lagu yang bisa membuat anak-anak tuh lebih happy lah dalam perjalanan jauh. Dan dia unitnya tuh terpisah dari head unit. Jadi walaupun head unit nyetel radio, ini nyetel DVD, dia bisa sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya ini nyetel DVD, bagaimana cara dengerin suaranya? Ada headset ini, headphone ya. Jadi Mitsubishi ngasih gratis dua headphone. Satu lagi di sini. Jadi buat penumpang belakang bisa dengerin film yang ada di sini. Jadi bisa terpisah lah. Jadi kalau pengemudinya pengen dengerin radio aja, tapi anak-anak di belakang mau nonton film, bisa. Ya, kayak gitu. Di sini juga ada armrest dengan kulit juga di sini, dan ada cup holder 2 buah. Dan juga cup holdernya ini pindah posisi ya, karena dulu tuh di sini ada 2, dan sekarang dia modelnya dilipat ke dalam. Jadi mirip-mirip kayak Fortuner ya. Dan juga di sini headrestnya adjustable. Sayangnya dia nggak ada headrest buat penumpang tengah baris kedua. Dan juga di sini kontrol AC-nya dia modelnya elektronik, walaupun nggak bisa auto kayak di Fortuner. Juga di sini ada buat lampu, di sini buat kalau pintu kebuka, di sini buat nyalain lampunya. Di sini ada buat tombol on off-nya. Dan AC-nya tetap di samping. Walaupun ini baru seminggu aja nih, ventilasinya udah ada yang copot nih. Ya kalau yang masih bener sih kayak gini tampilannya. Nah kayak gitu. Jadi nggak kayak Fortuner yang dari tengah sini, dan ada satu yang ke belakang. Kalau Mitsubishi beda, dia dari samping. Dan juga di sini ada buat seatbelt tengah. Jadi ngambilnya dari atas. Juga di sini sudah ada
sambungan untuk jok Isofix. Sini ada simbolnya ya. Dan ada top tethernya juga tuh di belakang. Ya kayak gitu aja. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Oke, kita tutup. Dan juga oh iya nih, dia sudah ada dome lightnya buat memudahkan akses masuk kalau lagi malam hari. Yuk kita pindah ke bagasi. Ya sayangnya bagasinya masih harus kita buka sendiri karena belum power back door. Dan di sini bangkunya yang baris ketiga lagi kelipet, jadinya rata lantai dan pelipatannya tuh senderannya ke bawah dan joknya tuh ke depan. Nggak kayak Fortuner yang ngelipatnya ke samping. Di samping pintu juga ada, bukan samping pintu, di samping sini ada cup holder 2 buah, tapi di kiri sayangnya nggak ada. Di sini juga ada tempat untuk toolkit. Dan juga di sini ada colokan buat power outlet, misalnya buat ngecas kulkas elektronik itu juga bisa. Di bawah sini ada semacam tempat penyimpanan lagi, dan sini ada buat gantungan. Nih, kayak dari sini. Dan ban serepnya di kolong ya. Oke, sekarang kita tutup. Agak berat ya tadi pintunya. Oke, mungkin sekian dulu dari review Mitsubishi Pajero Sport kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.